Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Zara Putra Kilawardani, biasa dipanggil Zara. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, kampus 5 yang ada di Magelang. Saya hari ini bertugas untuk menjaga Mbak dan juga beberapa pasien lain di rumah sakit ini mulai pukul 7 sampai 2 siang nanti. Nah, kalau saya boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Riana. Mbak Riana suka dipanggil siapa? Iya, Riana. Oh iya, Riana saja ya. Baik Mbak, gimana nih kabarnya Mbak hari ini? Oh iya Mbak, masih belum mau ya menceritakan ya tadi. Mbak, ini saya lihat di rekam medisnya Mbak, kalau misalnya Mbak ini dibawa keluarga ke sini karena Mbak menghadapi sesuatu hal yang membuat Mbak ingin bunuh diri seperti itu ya, apakah benar? Mungkin kalau Mbak berkenan ini bisa diceritakan sedikit kenapa, mungkin karena ada alasan tertentu? Ya, kalau alasannya kan saya sudah menjalankan hubungan Mbak dengan seseorang, terus sudah tunangan juga, tapi malah saya memanfaatkan dia tuh selingkuh dengan cewek lain. Oh iya, begitu ya. Nah, terus Mbak Riana, apa yang Mbak Riana lakukan seperti itu setelah tahu hal itu? Ya kecewa sekali ya Mbak. Terus saya merasa saya tuh kurang apa sama dia, kok bisa ninggalin saya gitu. Gitu, oh iya. Terus mungkin Mbak melukai diri Mbak dengan bentuk seperti apa Mbak Riana? Ya saya mulai perjalanan saya dengan kata. Oh iya, seperti itu ya. Nah Mbak Riana, seberapa sering Mbak Riana ini merasa ingin melukai diri Mbak Riana sendiri? Semenjak kejadian itu ya saya setiap hari selalu mencoba untuk melukai diri sendiri. Mungkin Mbak Riana pernah memberitahu keluarga atau adiknya mungkin kalau Mbak Riana merasa seperti itu? Kalau memberitahu enggak ya, tapi kan mereka semua juga tahu kalau saya mengalami kejadian seperti ini. Baik. Mbak Riana, mungkin akhir-akhir ini ada nggak kayak rasa yang menimbulkan seperti suara-suara yang membuat Mbak Riana menjadi ingin bunuh diri? Iya, ada sih di pikiran gitu, suka kepikiran kalau saya tuh nggak pantas bagi dia, jadi saya lebih baik mati gitu, terus tidak pantas untuk bahagia seperti itu. Baik, mungkin sikapnya Mbak Riana nih setelah mendengar suara itu, apa yang Mbak Riana hadapi untuk saya nggak mau mendengar suara itu, seperti apa caranya? Nggak bisa Mbak, saya nggak bisa menghilangkan. Baik, Mbak Riana masih belum tahu ya dan masih belum mau menghilangkan pikiran itu ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar membedakan mengenai hal ini berbahaya atau tidak. Kita akan mengetahui benda-benda seperti apa yang berbahaya atau tidak. Kita juga akan berusaha menyingkirkan suara yang Mbak Riana dengar seperti itu ya. Untuk waktunya nanti 15 menit di tempat ini saja. Apakah Mbak Riana bersedia? Apakah ada yang Mbak Riana ingin tanyakan terlebih dahulu? Baik, sebelumnya nih Mbak Riana, apakah Mbak Riana tahu apa itu bunuh diri? Ya, kalau bunuh diri sendiri ya saya tahu, ya pokoknya melakukan satu hal yang bagaimana caranya kita mati. Iya, betul sekali Mbak Riana. Jadi bunuh diri merupakan pikiran putus asa akibat dorongan-dorongan tertentu seperti mungkin ada masalah mungkin psikologisnya atau masalah lainnya seperti itu ya. Nah, di sini kita akan melakukan teknik ini untuk membedakan mana benda berbahaya dan mana benda tidak berbahaya ini dengan tujuan agar Mbak Riana tidak lagi memikirkan untuk menggunakan benda-benda berbahaya seperti itu melukai diri Mbak Riana sendiri seperti itu ya Mbak Riana. Yang Mbak Riana harus siapkan, selain Mbak Riana harus mempersiapkan diri, Mbak Riana juga harus mulai percaya pada dirinya sendiri dan mulai berusaha melupakan hal yang buruk itu seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini nih ada Mbak Riana yang tanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau buat melupakan tuh susah sekali Mbak, karena saya sama dia itu udah hampir 6 tahun, terus tiba-tiba dia ninggalin saya kayak gitu. Baik, nanti kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya dan kita akan mencoba pelan-pelan ya Mbak Riana ya.
Nah, di sini kita mulai dari yang paling mudah ya Mbak Riana ya. Jadi kita akan melakukan atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mulai dari menyingkirkan benda-benda berbahaya terlebih dahulu. Jadi benda-benda yang berbahaya itu benda-benda yang tumpul namun bisa melukai, contohnya seperti balok kayu, itu bisa melukai ya Mbak Riana ya karena benturan. Lalu juga ada tajam seperti pisau, cutter yang Mbak Riana sebutkan tadi, bisa juga tali, itu juga bisa menyakiti. Saya harap Mbak Riana menjauhkan benda-benda seperti itu dari jangkauan Mbak Riana untuk sementara waktu, seperti itu ya. Dan untuk suara-suara yang Mbak Riana dengar, Mbak Riana dapat melakukan dengan cara menutup telinga lalu mengatakan jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu, seperti itu. Nah, Mbak Riana bisa menutup telinga seperti itu saat Mbak Riana merasakan suaranya mulai terdengar. Saya bisa melakukan seperti itu, gitu ya Mbak Riana ya. Mungkin Mbak Riana bisa mencontohkan, yuk kita melakukan bersama ya. Tangannya di telinga mengatakan jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu. Silakan Mbak Riana. Jauhi saya, pergi kamu, suara itu palsu. Iya betul, boleh diulangi sekali lagi Mbak Riana? Jauhi saya, pergi kamu, suara itu palsu. Iya, bagus sekali Mbak Riana. Mbak Riana sudah bisa melakukannya. Jadi seperti itu ya caranya Mbak Riana. Jika Mbak Riana mendengar suara-suara yang tidak benar, Mbak Riana dapat melakukan teknik seperti itu. Nah, mungkin bagaimana nih perasaan Mbak Riana mendengar atau melatih dengan teknik tersebut? Ya, untuk saat ini mungkin saya belum terbiasa ya sis, cuman nanti saya bakal coba terus kalau ada pikiran-pikiran itu lagi. Baik, Mbak Riana mau berusaha ya, itu suatu langkah yang hebat sekali. Mbak Riana sudah mau belajar lebih baik. Nah, untuk kedepannya agar Mbak Riana bisa mengembangkan atau agar Mbak Riana bisa melupakannya dengan cepat, kita akan membahas tentang berpikir positif dan menghargai diri Mbak Riana sendiri, seperti itu ya. Apakah Mbak Riana bersedia? Baik, untuk waktunya besok kita akan melakukan jam 9 ya Mbak Riana, kurang lebih 15 menit juga dan di tempat ini. Apakah Mbak Riana bersedia? Apakah Mbak Riana bisa? Iya. Baik, kalau begitu mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih, saya cukupkan ya Mbak Riana. Jika Mbak Riana membutuhkan saya, Mbak Riana dapat menuju ke ruangan saya untuk mencari saya atau perawat yang lain seperti itu. Mungkin itu saja, saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.